Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar statistik akan memaparkan tentang teori pengambilan keputusan. Selamat menyimak. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengambil keputusan. Bahkan mungkin keputusan perlu diambil setiap menit, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Teori keputusan statistika berkembang sejak tahun 1950-an yang sebenarnya telah dipelajari sejak abad ke-18 oleh pendeta Thomas Bayes, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai statistik Bayesian. Statistik klasik yang berfokus pada estimasi parameter seperti menetapkan nilai rata-rata hitung, ukuran penyebaran, interval kepercayaan, dan pengujian hipotesis. Setiap keputusan pada dasarnya selalu ada alternatif, dan dalam setiap alternatif selalu terkandung unsur resiko dan ketidakpastian. Sekarang kita akan mengupas sedikit tentang teori elemen-elemen keputusan. Setiap pengambilan keputusan akan menghadapi 4 keadaan. Yang pertama adalah kepastian atau certainty, yang kedua adalah resiko atau risk, yang ketiga adalah ketidakpastian atau uncertainty, dan yang keempat adalah konflik. Teori keputusan dalam ilmu statistik berhubungan dengan resiko dan ketidakpastian. Sehingga kita akan membahas kondisi yang terkait, yaitu keputusan dalam kondisi resiko dan ketidakpastian. Keputusan dalam keadaan beresiko. Pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko berarti terdapat informasi namun tidak sempurna, dan ada probabilitas terhadap suatu kejadian. Yang dimaksud dengan resiko adalah adanya probabilitas terhadap kejadian tersebut. Ada beberapa langkah yang perlu dalam pengambilan keputusan beresiko, yaitu mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada, mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Contoh peristiwa pengambilan keputusan. Haji Ibrahim akan menginvestasikan sebagian keuntungan untuk mengambil saham pada tahun 2016. Ia ingin berinvestasi sebesar 20 juta rupiah. Ada 3 saham perusahaan yang sedang dipelajarinya, yaitu saham LPBN atau Bank Lipo, saham Mega atau Bank Mega, dan saham BBCA atau Bank BCA. Berikut matrik hasil atau payoff dari ketiga saham tersebut. Untuk mencari hasil jumlah saham, cara perhitungannya yaitu dana investasi dibagi dengan harga saham. Dana investasi Haji Ibrahim sebesar 20 juta rupiah. Harga saham LPBN per lembarnya 9.000, maka akan mendapatkan 2.222 lembar saham Lipo. Harga saham Mega per lembar 18.500, maka akan mendapatkan 1081 lembar saham Mega. Harga saham BBCA per lembar 30.000, maka akan mendapatkan 667 lembar saham BCA. Dalam kondisi baik, LPBN dapat memberikan dividen 400 per lembar, dalam kondisi buruk 250 per lembar. Mega dalam kondisi baik dapat memberikan dividen 2.000 per lembar dan 300 dalam kondisi buruk. Sedangkan BBCA dalam kondisi baik memberikan dividen 4.463 per lembar dan kondisi buruk 185. Untuk mendapatkan hasil dari total dividen dalam kondisi baik, cara perhitungannya yaitu dividen per lembar dikalikan jumlah saham. Jadi, dividen yang diperoleh dalam kondisi baik
untuk perusahaan LPBN adalah 888.889. Untuk perusahaan Mega didapatkan 2.162.162 dan BBCA 2.975.333. Dan untuk dividen kondisi buruk, cara perhitungannya yaitu sama dividen per lembar dikalikan jumlah saham. Jadi dividen yang diterima dari perusahaan LPBN yaitu 555.556. Untuk perusahaan Mega yang didapatkan 324.324. Dan untuk BBCA yaitu 123.333. Nilai yang diharapkan, expected value. Lalu, bagaimana Haji Ibrahim harus memutuskan? Dalam statistika, kriteria yang paling umum digunakan adalah menghitung nilai yang diharapkan, expected value, min EV. EV merupakan rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap peristiwa sesuai dengan hukum ekonomi. Manusia berusaha memaksimalkan keuntungannya, maka keputusan yang diambil adalah keputusan dengan nilai EV terbesar. Nilai EV merupakan perkalian antara payoff dengan probabilitasnya. EV sama dengan payoff kali probabilitas suatu peristiwa. EV untuk investasi yang dilakukan Haji Ibrahim dapat disusun dalam tabel berikut. Probabilitas kejadian buruk maupun baik seperti halnya distribusi binomial mempunyai probabilitas untuk terjadi masing-masing 0,5. Sesuai dengan hukum ekonomi, manusia berusaha memaksimalkan keuntungan, maka nilai EV yang terbesar merupakan keputusan yang baik. Dari EV tersebut, maka saham yang seharusnya dibeli Haji Ibrahim adalah saham BBCA atau nilai EV sebesar Rp1.549.333. Expected opportunity loss mempunyai prinsip meminimumkan kerugian yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu atau pemilih alternatif yang bukan terbaik. EOL dihitung untuk setiap peristiwa dengan pertama kali mengidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Hasil atau payoff yang baik diberikan nilai 0, sedangkan hasil peristiwa lain EOL merupakan perkalian antara opportunity loss dengan probabilitas setiap peristiwa. Keputusan yang baik dari EOL adalah nilai yang paling rendah. Rumus EOL dapat dinyatakan sebagai berikut. EOL sama dengan opportunity loss kali probabilitas suatu peristiwa. Berdasarkan pada kasus investasi Haji Ibrahim, dapat dihitung dan diputuskan investasi apa yang terbaik. Berikut adalah tabel perhitungan untuk EOL. Nilai OL untuk alternatif terbaik adalah 0, sehingga OL kondisi baik yaitu BBCA dan kondisi terburuk LPBN juga sama dengan 0. Untuk alternatif lain dengan cara mengurangkan nilai terbaik dengan nilai pada alternatif tersebut. Untuk LPBN Rp2.086.444 diperoleh dari Rp2.975.333 dikurangi Rp880.889. Untuk Mega Rp813.171 diperoleh dari Rp2.975.333 dikurangi Rp2.162.162.
Untuk UL, kondisi buruk perhitungan dilakukan dengan cara yang sama. Nilai EOL adalah perkalian antara probabilitas dengan nilai OL. Hasil EOL menunjukkan yang terendah adalah BBCA, maka saham BCA dapat direkomendasikan untuk dibeli oleh investor seperti Haji Ibrahim. Sekarang kita bahas tentang Expected Value of Perfect Information. Expected Value of Perfect Information atau EVPI merupakan perluasan dari EV dan EOL. Investor seperti Haji Ibrahim sebelum membeli saham harus mempertimbangkan cara-cara pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Tidak harus sepanjang waktu membeli saham BBCA dalam kondisi baik, dan apabila BBCA dalam kondisi buruk, dapat berpindah ke Mega atau LPBN. Jadi, informasi yang sempurna memungkinkan investor untuk memaksimalkan laba dari seluruh peristiwa. Informasi yang sempurna didefinisikan sebagai berikut. Hasil yang diharapkan dalam informasi sempurna atau expected value of perfect information merupakan perbedaan antara hasil maksimum dalam kondisi kepastian dan hasil maksimum dalam kondisi ketidakpastian. Pada tabel data di atas, kita dapatkan pilihan investasi adalah BBCA dalam kondisi baik atau buruk. Apabila investor berpikir normal dan memiliki informasi sempurna, maka ia akan memilih kondisi terbaik, yaitu hasil yang tertinggi dalam kondisi baik dan buruk. Mari kita hitung nilai EVPI dengan menggunakan tabel berikut ini. Di sini sudah disajikan tabel total dividen dari LPBN, Mega, dan BBCA dalam kondisi baik dan buruk. Pada kondisi informasi yang tidak sempurna, pilihan investasi adalah BBCA dengan nilai yang diharapkan sebagaimana ditunjukkan oleh tabel expected value yang sudah diketahui di atas, di mana hasil dari expected value adalah 1.549.333. Apabila terdapat informasi sempurna, maka dalam kondisi baik, saham BBCA yang memberikan hasil terbaik dapat dipilih. Namun, dalam kondisi buruk, saham BBCA bukan merupakan saham yang terbaik untuk dipilih. Oleh sebab itu, dalam informasi yang sempurna dan dalam kondisi buruk, saham LPBN memberikan hasil yang terbaik dibandingkan dengan Mega dan BBCA. Kombinasi saham yang optimal dengan kondisi informasi sempurna adalah BBCA untuk kondisi baik dan LPBN untuk kondisi buruk. Sehingga kita akan menghitung expected value if yang didapat dari 2.975.333 yang berasal dari dividen BBCA dalam kondisi baik dikalikan 0,5 probabilitasnya ditambahkan dengan 555.555 yang berasal dari dividen LPBN dalam kondisi yang buruk dikalikan dengan 0,5 probabilitasnya, sehingga didapatkan 1.765.444. Nilai EVPI ini memperkuat argumen bahwa informasi itu penting dan berharga. Apabila investor tanpa mendapatkan informasi hanya memperoleh keuntungan 1.549.333 rupiah, maka dengan adanya informasi sempurna, keuntungan akan menjadi 1.765.444 rupiah. Perbedaannya sebesar 216.111 rupiah. Inilah yang mendorong berkembangnya profesi baru, yaitu analisis pasar saham dan analisis keuangan. Ini selalu memperbarui informasi
sehingga dapat memberikan hasil yang sangat optimal bagi investor. Para analisis ini kebanyakan bergabung dalam perusahaan efek atau konsultan keuangan. Para analis juga memungut biaya atas informasi atau analisisnya kepada investor. Apabila analis menuntut biaya sebesar 20% dari keuangan, maka bagi investor juga tidak rugi. Dari nilai EV/PE sebesar Rp216.111, biaya untuk analis sama dengan 0,2 kali Rp216.111 sama dengan Rp43.222. Sedangkan investor masih memperoleh tambahan keuntungan Rp172.889 atau Rp216.111 dikurangi Rp43.222 dibandingkan apabila investor tidak mendapatkan informasi yang sempurna dari analis. Keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan tidak adanya informasi yang sempurna, juga tidak adanya probabilitas atau informasi tentang probabilitas suatu kejadian. Untuk pengembangan teori keputusan dalam kondisi ketidakpastian, ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan, yaitu kriteria Laplace. Pada kriteria ini, suatu keputusan akan diambil apabila hasil perkalian antara hasil dengan probabilitas adalah yang tertinggi. Yang kedua, kriteria Maximin. Kriteria ini bersifat pesimis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum dari kondisi yang pesimis atau dilakukan yang terbaik dalam situasi terburuk. Yang ketiga, kriteria Maximax. Kriteria Maximax adalah kebalikannya dari kriteria Maximin. Kriteria ini menyarankan pengambilan keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. Kriteria Hurwitz. Kriteria yang dikembangkan oleh Hurwitz merupakan kompromi dari pendekatan kriteria Maximin dan Maximax. Kriteria ini mengembangkan sebuah koefisien yang digunakan dengan koefisien optimis. Koefisien ini nilainya antara 0 sampai 1. Nilai 0 untuk kondisi yang sangat pesimis dan nilai 1 untuk kondisi yang sangat optimis. Apabila koefisien optimis adalah A, maka koefisien pesimis adalah B, di mana B sama dengan 1 min A. Hurwitz menyerahkan bahwa alternatif yang terbaik adalah nilai yang tertinggi dari hasil perkalian antara hasil atau payoff dengan koefisien optimis. Kriteria minimax regret. Kriteria ini dikembangkan oleh L.G. Savage sebagai upaya menyempurnakan konsep opportunity loss atau disebut OLL. Prinsip dari pendekatan ini adalah menghitung regret atau penyesalan yang terjadi akibat tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi OL. Inti dari kriteria ini adalah memilih alternatif dengan regret minimum, lakukan maksimum pada setiap kondisi terburuk. Pendekatan minimax regret dilakukan dengan mengurangkan hasil setiap alternatif dengan alternatif maksimumnya. Kemudian, nilai OL pada setiap kondisi dipilih yang maksimum. Alternatif keputusan yang diambil adalah nilai regret yang minimum. Berikut adalah dividen yang dibagikan oleh 3 perusahaan yang ada di BEJ, yaitu LPBN, Mega, dan BBCA. Dividen yang dibagikan bervariasi tergantung pada keuntungan perusahaan. Dividen juga dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi, yaitu perekonomian dalam krisis, normal, dan boom.
Tabel selengkapnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah kriteria Laplace. Kriteria ini menekankan bahwa setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama. Pada kondisi ini, ada 3 peristiwa, sehingga setiap peristiwa memiliki probabilitas 1/3. Nilai yang diharapkan atau expected value dari setiap alternatif adalah, untuk LPBN adalah 1/3 dikalikan 2000 pada saat perekonomian keadaan boom, ditambahkan 1/3 dikalikan 1356 saat kondisi normal, ditambahkan 1/3 dikalikan 300 saat kondisi krisis. Sehingga diperoleh expected value dari LPBN adalah 1219. Untuk mega, didapatkan 1/3 dikalikan 4463, yaitu pada saat kondisi perekonomiannya boom, kemudian ditambahkan 1/3 dikalikan 1666 pada saat perekonomiannya normal, kemudian ditambahkan 1/3 dikalikan 185 pada saat krisis. Sehingga expected value untuk mega adalah 2105. Untuk BBCA didapatkan 1/3 dikalikan 1180 pada saat kondisi boom, kemudian ditambahkan 1/3 dikalikan 488 pada saat normal, kemudian ditambahkan 1/3 dikalikan 250 pada saat krisis. Sehingga expected value dari BBCA adalah 639. Dengan memberikan probabilitas yang sama untuk masing-masing kondisi, terlihat bahwa nilai expected value mega adalah yang tertinggi, sehingga merupakan keputusan yang terbaik menurut kriteria Laplace. Kriteria Maximin. Kriteria ini menekankan untuk mengambil kondisi yang pesimis dan memilih alternatif yang memiliki nilai atau hasil yang maksimum. Dari ketiga kondisi ekonomi yang normal dan krisis, kriteria Maximin menyarankan yang pesimis yaitu krisis. Dari tabel pada kondisi krisis, alternatif yang menghasilkan nilai maksimum adalah LPBN dengan nilai 300. Maka keputusan yang terbaik menurut kriteria Maximin adalah LPBN. Kriteria maksimal. Kriteria ini menekankan untuk mengambil kondisi yang maksimal, yaitu kondisi perekonomian boom, dan memilih alternatif yang paling tinggi. Pada tabel di bawah, setiap perusahaan memiliki kondisi boom yang berbeda-beda. Untuk perusahaan LPBN memiliki kondisi boom 2000. Untuk perusahaan Mega 4463. BBCA 1180. Kriteria maksimal memilih kondisi maksimal, yaitu kondisi boom dengan nilai yang tertinggi adalah Mega dengan nilai 4463. Kriteria Hurwitz. Kriteria Hurwitz menghendaki adanya koefisien optimis dan pesimisme sebagai jalan tengah antara kriteria Maximin dan Maximax. Berdasarkan hasil kajian terhadap dividen yang dibagikan emiten terhadap koefisien optimis 0,63. Ini berarti koefisien pesimisme adalah 1 min 0,63 sama dengan 0,37. Untuk penelitian, kita bisa menggunakan pendekatan relatif dengan data yang tersedia. Berdasarkan pada kriteria Hurwitz, maka nilai EV yang tertinggi adalah Mega dengan nilai 2880, sehingga alternatif Mega adalah keputusan yang terbaik. Kriteria minimax regret. Kriteria minimax regret menekankan pada UL,
nilai hasil atau payoff yang tertinggi, nilai OL, dan nilai lainnya merupakan selisih antara nilai alternatif tertinggi dengan nilai pada alternatif tersebut. Berikut tabel hasil dari OL. LPBN dalam kondisi perekonomian yang boom seharga 2000, normal 1356 dan krisis 300. Mega dalam kondisi boom 4463, dalam kondisi normal 1666, dalam kondisi krisis 185. BBCA dalam kondisi boom 1180, normal 488 dan krisis 250. Pada kondisi boom, OL untuk Mega adalah 0, sedangkan BBCA Rp3.283, yaitu 4.463 dikurangi 1.180. Begitu juga cara untuk OL pada kondisi normal dan krisis. Untuk memilih keputusan yang terbaik adalah memilih nilai minimum dari regret maksimum untuk setiap alternatif. Berdasarkan nilai regret maksimum, nilai minimum adalah Rp115 pada alternatif Mega. Oleh sebab itu, pembelian saham Mega adalah keputusan yang terbaik menurut kriteria Minimax Regret. Berikutnya adalah analisa pohon keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan diagram pohon juga dapat digunakan dalam analisis keputusan dengan menggambarkan tindakan dan hasil yang mungkin. Untuk membaca hasil keputusan, dilakukan secara induksi mundur atau backward induction. Nilai EV merupakan perkalian antara payoff dengan probabilitasnya. Contoh perhitungan di tabel sebelumnya dengan menggunakan probabilitas relatif, yaitu 0,63 untuk kenaikan dividen dan 0,37 untuk penurunan dividen, sebagaimana contoh pada kriteria Eurowich. Ada 3 kemungkinan pembelian saham, yaitu LPBN, Mega, dan BBCA. Berdasarkan nilai rata-rata kondisi boom, yaitu perusahaan membagi saham di atas rata-rata mencapai 0,63 sebagai kondisi krisis, berdasarkan 0,37 yaitu kondisi perusahaan memberikan dividen lebih kecil dari rata-rata yang bisa dibagikan. Pada gambar node pertama adalah nilai hambatan atau EV, sedangkan 3 node kemudian yaitu bertanda 1, 2, dan 3 menunjukkan hasil atau payoff yang diharapkan dari masing-masing saham. Ranting dari ketiga node adalah peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu kondisi boom. Berikutnya adalah diagram pohon pengambilan keputusan. Untuk krisis, sedangkan angka sesudah ranting yang menunjukkan node proses adalah nilai dividen yang diharapkan. Proses yang demikian biasa disebut hasil atau payoff bersyarat atau conditional payoff. Untuk membuat sebuah keputusan, maka dilakukan secara induksi mundur. Contoh, untuk LPBN, hasil pada kondisi boom adalah 2000 dengan probabilitas 0,63. Sedangkan pada kondisi krisis 300 dengan probabilitas krisis 0,37. Sehingga hasilnya adalah 2000 dikalikan 0,63 ditambahkan 300 dikalikan 0,37 didapatkan 1371. Dengan cara yang sama, kita bisa memperoleh hasil untuk Mega dan BBCA. Hasil akhir menunjukkan bahwa untuk LPBN didapatkan 1371, untuk Mega 2880, dan untuk BBCA 836. Dengan demikian, maka keputusan yang terbaik dengan menggunakan diagram pohon adalah membeli saham Mega.
Saya Amalia Krisna Damayanti, nomor mahasiswa 197000001. Bambang Pratiknyo 197000014. Saya Ines Dana Caning dengan nomor induk 197000070. Muhammad Shokib Hasan, nomor mahasiswa 197000054. Reza Adhela Meliniar 197000004. Suryono 111600014.